Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Beliau bertanya, wahai Jibril, apakah Anda pernah tertawa atau mentertawakan sesuatu? Lalu malaikat Jibril berkata, pernah ya Rasulullah. Apa yang kau tertawakan Jibril? Lalu malaikat Jibril berkata, aku mentertawakan umatmu ya Rasulullah. Ada apa dengan umatku? Lalu Jibril berkata, sesungguhnya banyak di antara umatmu yang sibuk bekerja keras, membanting tulang, mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia. Rasulullah terkejut dan tambah penasaran. Beliau bertanya, apa yang Allah tidak ciptakan di dunia Jibril, sementara umatku sibuk mencarinya? Lalu malaikat Jibril berkata, ketahuilah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan kebahagiaan hakiki di dunia. Allah menciptakannya nanti di surga, tapi umatmu sibuk mencarinya. Ketahuilah ya Rasulullah, sebahagia-bahagia orang di dunia pasti pernah merasakan kesedihan, dan sesusah-susahnya orang di dunia pasti pernah merasakan kebahagiaan. Ini sebuah nasihat buat kita semua, bahwa seringkali kita dibutakan oleh dunia kita. Seringkali kita dilalaikan oleh ambisi besar kita. Kita dengan menghalalkan segala cara ingin memperoleh jabatan, kekuasaan, popularitas, materi, dan lain sebagainya. Padahal kita semua sadar, siapapun kita pasti akan berpulang ke hadapan Allah. Dan justru nanti di akhiratlah kehidupan kita akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampai mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Banyak di antara kita diberikan rezeki oleh Allah, apapun bentuknya, tapi justru rezeki itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillah. Ini namanya istidraj. Contoh nyata istidraj yang paling sempurna di dunia, tengoklah kisah Fir'aun la'natullah. Apa yang Fir'aun tidak punya? Dia seorang raja, harta yang melimpah, seorang pemimpin negara, bahkan sepanjang hidupnya dia tidak pernah sakit. Tapi justru semua itu semakin melupakan dia dan menjauhkan dia dari Allah, sampai tiba masanya dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Begitupun yang terjadi kepada Qarun dan kepada banyak orang di dunia ini. Maka ini yang perlu kita sadari. Sampai-sampai Rasulullah SAW di awal-awal menjadi nabi dan rasul, salah satu yang diingatkan Allah adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Muhammad, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia untukmu. Di dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari mengatakan maknanya adalah fala tahzan
lima fataka minad darid dunya. Maka janganlah bersedih dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dunia kita. Kita pernah mengalami musibah, kita pernah mengalami ujian, cobaan, sesuatu yang tidak enak. Maka di dalam ayat ini Allah katakan tidak usah terlalu bersedih, karena nanti justru di akhirat kalau kita sabar terhadap semua itu, jauh lebih baik yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW sebagai makhluk paling mulia pun, bahkan ketika rumahnya dikunjungi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melihat kondisi rumah Rasulullah yang sangat sederhana, sampai beliau meneteskan air mata, menangis saking Rasulullah dilihat tidak punya apa-apa. Bahkan Sayyidina Umar sampai bilang, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, mintalah sedikit rezeki kepada Allah. Banyak raja-raja kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka berlimpah ruah hartanya. Raja Persia, Raja Romawi, Raja Kisra. Rasulullah SAW dengan senyum mengatakan, Umar, rezeki kita sesungguhnya ada nanti di surga, bukan di sini. Ini semua baru panjer dari Allah. Bahkan beliau katakan, kalau aku minta gunung ini jadi emas, pasti jadi emas. Tapi aku tidak mau. Aku lebih memilih akhirat. Biarkan kita di dunia seperti ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu doanya, Rasulullah sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin. Rasulullah tidak pernah minta harta. Berbanding terbalik apa yang terjadi kepada diri kita, seolah-olah kita hidup di dunia selama-lamanya, sampai Allah katakan, tidak sampai Allah buatkan sebuah surah yang sangat mengkritik dan menampar keras kepada diri kita. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa haddada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka al-humazatil lumazah. Siapa itu? Mereka yang tiap hari mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, seolah-olah mereka menyangka harta yang banyak itu akan membuat dia hidup selamanya di dunia. Kalla, Allah katakan, padahal sama sekali. La yumbazanna fil khutab. Justru mereka yang sibuk mengumpulkan harta tentunya dengan melupakan akhirat, melupakan ibadah, melupakan hak-hak Allah, mereka akan dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Nah, maka pesan dari Rasulullah SAW, beliau katakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang beriman, penjara, dan surga buat orang-orang kafir. Maka Rasulullah pun sempat diingatkan oleh Allah, ya Rasulullah, jangan kau iri dengan rezekinya orang kafir, karena surga mereka memang sekarang di dunia. Sementara buat orang mukmin ini adalah penjara. Bayangkan satu hari kita diminta untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menyisihkan sebagian harta kita untuk zakat, dan kita terus diwanti-wanti oleh Allah, jangan pernah mencari rezeki yang haram, carilah yang halal. Ini semua penuh aturan. Tapi memang ini penjara kita. Maka yang terbaik, bersabarlah terhadap apa yang Allah berikan. Lakukan hal-hal yang Allah tidak larang. Jangan pernah melabrak aturan-aturan Allah. Apakah dalam mencari rezeki, apakah dalam mengejar jabatan, silahkan kita kejar ambisi dunia kita, silahkan kejar rezeki kita. Rasulullah pun katakan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, tapi ingat, beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyadari hal ini. Kita pasti akan meninggalkan dunia kita, apapun jabatan kita, seharum apapun nama kita, setinggi apapun popularitas kita. Saatnya kita menghadap Allah,
Dan percayalah, rizki kita yang sesungguhnya nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berada di dalam jalan dan jalur yang telah Allah gariskan, jalan yang lurus. Insya Allah kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bahagia dan penuh syukur, dan dalam keadaan diberikan selamat oleh Allah ketika kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bil malaikatil musabbihati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'alal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa 'anit tabi'in wa 'an tabi'in tabi'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin bi Indonesia. Allahumma a'izzal islam wal muslimin bi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.